Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Kemarin saya sudah memperlihatkan kepada kalian sebuah cuplikan video dari orang kafir yang mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran agama teroris, dan dia mengatakan bahwa di dalam kitab kuning itu pengajarannya adalah tentang terorisme. Seperti yang saya katakan di video tersebut, bahwa banyak sekali di channel YouTube-nya orang-orang kafir itu membahas tentang ajaran agama Islam, mereka tafsirkan seenaknya sendiri. Ya, yang paling parah yaitu tadi menganggap bahwa ajaran agama Islam adalah terorisme, bahkan juga menghina Rasulullah. Saya nggak sanggup menyebutkannya, pokoknya begini, intinya begini. Rasulullah menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda daripada Rasulullah, lalu mereka menganggap itu adalah tindakan kejahatan. Banyak lagi hal-hal lainnya berupa penistaan agama yang mereka ucapkan di channel YouTube mereka itu, tetapi nggak semuanya viral. Nah, kali ini ada yang viral. Ini diberitakan oleh berbagai macam media berita online ya. Salah satunya yang paling populer yaitu diberitakan oleh Detik News. Saya pertama kali juga tahu beritanya itu dari Detik News. Saya bacakan ya. Joseph Paul Zhang diduga menista agama kini dalam radar polisi. Saya bacakan lagi sedikit. Jakarta, Joseph Paul Zhang, seorang pria mendadak viral di media sosial usai diduga menista agama dan Nabi Muhammad SAW. Kini pihak kepolisian tengah memburu yang bersangkutan. Wow, coba kita reaction aja videonya ya. Seperti apa sih penistaan agama yang dia ucapkan. Pakai headset ya guys, biar jelas kedengaran suaranya. Siap-siap kita mulai. 1, 2, 3. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kubrak-kubrak pokoknya. Password seperti biasa ya. Buka, cus, kubrak-kubrak, oh lala bebe. Ya serius hari ini ya. Lu yang puasa, gua yang lapar, nggak bener lu. Ini saya dikirimin sama ini ya, sama teman-teman ini ya, termasuk dari ini mereka puasa. Nanti saya bagikanlah linknya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa, mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, dia mengucapkan Allahnya lagi dikurung di Ka'bah. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya. Tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini. Ya itulah namanya kan. Ternyata kan tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya itu karena ditakut-takuti, diweden-wedenin. Nah, kalau di dalam Kristen nggak boleh begitu ya. Di dalam kekristenan kita itu, di dalam ajaran kita itu, orang itu takut sama Tuhan itu bukan karena ditakut-takutin, tetapi karena dia mengalami sendiri, dia menemukan perjumpaan pribadi, maka dia akan berbuat kebaikan. Bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik sehingga jadi munafik ya. Jadi maksud Anda puasa kita ini kemunafikan? Parah banget ini ya. Kita lanjutkan lagi aja.
Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu. Serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara, lu gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian, yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang, yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zam, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan kan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Kenapa? Oke guys, sampai di situ videonya ya, karena memang panjang banget videonya, ada 2 jam lebih kalau di channel YouTube-nya itu. Yang terpenting adalah kita sudah bisa mengetahui di mana sisi penistaan agama yang dia ucapkan tadi. Dia mengatakan Allah dikurung di dalam Ka'bah, dan dia juga mengolok-ngolok ibadahnya umat muslim, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang paling parah adalah dia mengaku Nabi ke-26 dan mengatakan akan meluruskan ajaran kesesatan dari Nabi ke-25. Dan dia juga mengatakan bahwa Nabi ke-25 itu adalah ajarannya cabulullah. Ini maksudnya apa? Dan jauh yang lebih parah adalah dia membuat sayembara, siapa yang bisa melaporkannya sebagai penistaan agama maka akan dikasih sejumlah uang seperti yang dia ucapkan tadi. Wow, ini benar-benar nantang berarti ya. Memang sebenarnya Allah sudah memperingatkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sampai kita mau ikut ke dalam ajaran agama mereka. Itu sudah jelas sekali. Oleh karena itulah kita sebenarnya nggak heran melihat mereka banyak sekali misi-misinya dalam memurtadkan umat muslim, mulai dari menistakan ajaran agama Islam, menafsirkan ajaran agama Islam sesuka mereka, mengirimkan misionaris mereka ke rumah-rumah umat muslim, berlindung di balik atas nama toleransi, lalu menggabungkan antara 2 agama. Ini sebenarnya hal-hal yang harus kita waspadai. Memang kita akui juga bahwa tidak semua orang-orang di dalam ajaran agama mereka itu jahat seperti pada video yang tadi kita lihat melakukan penistaan agama. Ada juga yang baik dan ada juga yang mengerti tentang toleransi. Jadi kita katakan saja bahwa dia adalah oknum dari ajaran agama mereka, tetapi yang namanya keadilan itu tetap harus ditegakkan. Kita percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menindak orang tersebut. Semoga tidak ada pengakuan gangguan jiwa dari si penista agama tersebut tadi ya, karena kita udah tahu dan sudah sangat sering sekali mendengarkan ada penistaan agama lalu mengaku terkena gangguan jiwa agar tidak diproses hukum. Kita tunggu aja berita selanjutnya seperti apa guys ya. Masih akan ada banyak lagi video lainnya akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.